Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinia Armelia Firlana dengan nomor induk mahasiswa 20212003 dari kelas HES 4A dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Adrian Dikasih, SHI MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan pada pertemuan ke-9 dengan ke-10, pada pertemuan ke-9 dengan judul Pegadaian Syariah, dan juga pada pertemuan ke-10 dengan judul Pasar Modal Syariah. Baiklah, yang pertama yaitu pertemuan ke-9 dengan judul Pegadaian Syariah. Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat, kerap kali ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai. Dan pada saat yang sama, yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Kemudian, karena masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan modal gadai cenderung lebih besar, maka Pegadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakat pun akhirnya dapat eksis dan berkembang pesat. Pegadaian lahir dari interaksi permintaan dan penawaran terhadap dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagai jaminannya. Kemudian, pengertian gadai. Gadai secara etimologi, gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang pada batas waktu. Bila telah sampai waktunya tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman tersebut. Gadai dalam bahasa Arab disebut ahran, yang berarti kekal, tetap, dan jaminan. Kemudian sejarah lembaga gadai. Bisnis gadai pertama kali di Indonesia sejak Gubernur Jenderal VOC yaitu Van Imhoff mendirikan Bank Van Liening. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi, Jawa Barat dengan nama Pegadaiannya pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf van Westerhout sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status, mulai sebagai perusahaan jawatan pada tahun 1901, perusahaan di bawah IBW 1928. Dasar hukum Pegadaian Syariah terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya yaitu, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian hadis yang salah satunya yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biayanya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. Hadis riwayat jemaah kecuali Muslim dan Nasai Bukhari. Kemudian akad dan rukun gadai. Akad dan rukun gadai yaitu yang pertama adanya rahin atau yang menggadaikan. Kemudian yang dalam konteks perbankan yaitu gadai emas syariah adalah nasabah. Kemudian yang kedua adanya murtahin yang menerima gadai yaitu bank.
Yang ketiga marhun, barang yang digadaikan adalah emas dan berlian. Dan yang keempat marhun bi atau utang, yaitu pembiayaannya. Dan yang kelima adanya sigat atau ijab kabul, yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan yang menerima gadai. Akad dalam transaksi gadai yaitu ada 4, yaitu yang pertama akad al-hasan, yang kedua akad mudarabah, yang ketiga akad bai mukayada, yang keempat akad al-ijarah. Kemudian berakhirnya akad gadai yaitu yang pertama barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, kemudian yang kedua rahin membayar hutangnya, kemudian yang ketiga dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin, kemudian yang keempat rusaknya barang ran bukan oleh tindakan atau penggunaan murtahin. Nah, pasar modal syariah sendiri yaitu pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal yaitu yang pertama menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha, kemudian yang kedua memberikan sarana investasi bagi investor, kemudian yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan atau profesi yang menarik, kemudian yang keempat memberikan akses kontrol sosial, yang kelima kesempatan memiliki perusahaan yang sehat, kemudian yang keenam mempunyai prospek. Instrumen pasar modal syariah di Indonesia. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga efek yang namun diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrants, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek biasanya berjangka waktu panjang. Instrumen yang paling umum diperjualbelikan melalui bursa efek antara lain saham, obligasi, rights, obligasi konversi. Kemudian sedangkan pasar modal syariah secara khusus memperjualkan efek syariah. Baiklah, kita masuk pada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau disebut dengan saib al-mal atau rab al-mal dengan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil saib al-mal, walaupun antara manajer investasi sebagai wakil saib al-mal dengan pengguna investasi. Baiklah, kesimpulannya yaitu Pegadaian Syariah sendiri merupakan lembaga yang berjalan di bidang pinjam dan minjam, tapi ada pula dengan menggadaikan beberapa barang berharga seperti emas dan berlian yang di kemudian hari bisa menjadi uang untuk dipergunakan jikalau waktu mencekik dan saat genting-gentingnya memerlukan uang. Kemudian pasar modal syariah ialah pasar yang berjalan dalam bentuk syariah, salah satunya yaitu efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya, pelaksanaan transaksi. Efek di pasar modal syariah tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, darar, riba, masyir, riswa, maksiat, dan kezaliman. Baiklah, itu dia pemaparan materi dari pertemuan ke-9 yaitu Pegadaian Syariah dan juga pasar modal syariah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.